Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. हर शे पे ही जिक्र तेरा ला इलाहा illallah. Saudaranya wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli ri'in minhum yawma idhin sya'ni yawmi. Maka mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing, dan anak itu tidak bisa menjadi syafaat untuk orang tuanya. Karena itu alhamdulillah di Nurul Iman ini saya kepingin anak-anak santri ini menjadi anak-anak yang membawa syafaat untuk orang tua kelak. Saya kepingin anak-anak santri ini adalah anak-anak yang mendoakan orang tuanya nanti, mendoakan orang tua yang di atasnya nanti, mendoakan kakek neneknya nanti, mendoakan sampai injit buyutnya nanti, terus didoakan agar apa? Agar menjadi amal jariyah fi yaumil qiyamah. Karena ketika Bani Adam sudah meninggal, semua amal ibadahnya terputus di dunia kecuali 3 perkara: sedekatan jariyah, amal yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, au ilmu yang manfaat, au waladan salihin, yaitu kalian anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Saya sering bilang sama jamaah sekalian di luar, kalian itu hidup di dunia lebih lama atau hidup di akhirat atau hidup di alam kubur lebih lama? Di alam kubur dan alam akhirat itu yang paling lama. Saya tanya sama jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikuburkan berapa lama? Sudah lebih daripada 1500 tahun yang lalu. Tapi beliau hidup usianya berapa tahun? 63 tahun. Jadi beliau lebih lama hidup di alam dunia atau di alam akhirat? Lalu apakah beliau nanti lebih lama hidup di alam surga atau di alam kubur? Karena itu kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya, karena perjalanan akhirat itu jauh baik. Kalau kata Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, ditanya kepada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib sama sahabat-sahabat sekalian, ya Sayyidina Ali, untuk apa kamu sholat malam ditegakkan, ada puasa-puasa sunnah dijalankan, sholat gak pernah putus, apa sebenarnya yang menjadi semangat kamu untuk melakukan keibadah yang soleh ini? Bahwasannya beliau menjawab, alam akhirat nanti jauh dan saya takut kehabisan bekal. Jadi karena itu alhamdulillah kita di Nurul Iman ini sudah paling benar, sudah paling bagus. Di pesantren lain kita hanya belajar aja, dapat ilmu amalkan, amalkannya hanya di dalam kelas, ngajar, duduk. Kalau di Nurul Iman nggak seperti itu. Kita dapat ilmu, kita amalkan di kelas. Dapat ilmu, kita amalkan di praktek di lapangan. Dulu Rasulullah SAW membangun masjid sendiri, yaitu Masjid Kuba, dengan batu bata yang diangkat oleh jemarinya sendiri. Sekarang kita alhamdulillah bangun gedung, anak-anak santri yang bangun. Subhanallah. Jadi banyak orang hanya paham teori, tidak paham praktek. Alhamdulillah, jadi seperti itu ya. Minimal ada keringat kita yang lelah dulu sudah tertanam menjadi amal jariah kita. Karena Habib Sagaf bin Mahdi berpesan, insya Allah Nurul Iman akan gratis hingga yaumil qiyamah, dan insya Allah menjadi tempat wasilah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu kalau sudah ada tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, hanya tinggal satu saja, kita mau istiqomah atau
Tidak. Dan Habib Sagaf sering cerita sama santri-santri, saya bukan nggak bisa ngasih kalian itu tempat yang nyaman, tidur di kasur yang tingkat seperti pesantren-pesantren lain, makan enak, bukan begitu. Saya ingin mendidik kalian menjadi syuhada was sholihin, makan benar-benar dari harta yang halal, walaupun tidak enak nggak apa-apa. Yang penting itu mendidik kita nanti agar ketika kita dalam kesulitan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena saya sudah menyaksikan sendiri orang-orang yang ketika berangkat haji ada roti, saya nggak mau makan roti, saya bisanya cuma makan nasi. Akhirnya cari-cari nasi nggak ada, pingsan tidur di Musdalifah, tiba-tiba meninggal. Iya, itu hidup pilih-pilih. Apa yang Allah berikan terima, apa yang Allah ridhoi itu yang kita senangi. Karena belum tentu yang baik kita senangi Allah ridhoi, tapi belum tentu juga yang tidak kita sukai Allah tidak senang. Jadi inilah hidup kita, karena para salafus soleh itu selalu mengingatkan ketika kita bersabar di jalan Allah, maka kita sudah berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memperbaiki keadaan kita yang buruk untuk menjadi lebih baik, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluknya. Jadi itu aja pesan-pesan para salafus soleh. Enak, nikmat, mau kerja apa, yang penting ada makan, ada rizki. Kita lihat anak-anak ini, kalau bukan anak-anak yang diberi makan oleh harta yang halal, nggak mungkin seperti ini. Anak-anak yang diberikan oleh harta yang halal, dinafkahi oleh harta yang halal, tidak mungkin anak-anak itu menjadi anak-anak yang liar, anak-anak yang jelek, anak-anak yang berani berbuat maksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak-anak di sini diberi nafkah oleh harta yang halal, oleh harta yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicari dengan mengais keringat yang sebanyak-banyaknya. Karena itu anak-anak di Nurul Iman ini menjadi anak-anak yang taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Iya, jadi seperti itu ya anak-anak, udah istiqomah aja. Banyak alumni-alumni menyesal setelah keluar dari Nurul Iman. Bib, saya mau masuk lagi. Kenapa dulu kamu keluar dari Nurul Iman? Saya bawa HP. Kenapa kamu keluar dari Nurul Iman? Saya melanggar. Kenapa kamu keluar dari Nurul Iman? Saya pacaran. Kenapa kamu keluar dari Nurul Iman? Saya suka sesama jenis. Jangan sampai ada yang seperti itu. Iya. Kalau saya dipilih jadi presiden, sesuai hukum syariat agama akan diterapkan. Benar itu. Gak usah pusing-pusing kita mikir, oh kalau dia salahnya begini, harusnya harus begini. Gak usah. Kenapa kita harus pikir? Kita lebih pintar daripada Tuhan. Kita lebih pintar daripada Allah, sudah menetapkan hukum sesuai syariat agama, dijalankan oleh Rasulullah. Ngapain kita pusing-pusing? Karena itu paling nikmatnya ilmu itu cuma agama Islam. Dari dulu, dari ribuan tahun yang lalu nggak pernah berubah. Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Udah, hafal Quran, hafal hadis, beres urusan. Kalau yang lain-lain itu kan fadhil, tambahan. Tapi kita wajib belajar sesuai dengan ketentuan zaman. Gitu. Jadi kalian kalau mau sukses, kalian pun harus belajar sesuai dengan tuntutan dan ketentuan zaman. Contohnya zaman sekarang, zaman teknologi. Ya kita harus belajar komputer, kita harus belajar teknologi, kita harus paham teknologi. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita mau dagang sekarang udah nggak perlu di pasar lagi, buka lapak dan lain sebagainya, sudah ada di internet. Jualan di internet dapat rezeki yang halalan, thayyiban wa barokah. Tinggal kita ngajar ke sekolah-sekolah, ngajar ke musola-musola, ngajar ke masjid-masjid, sudah cukup. Rezeki ada, amal pun
jalan. Ada santri yang diajarkan oleh antum, dapat ilmu manfaat, dia ajarkan lagi, dia ajarkan lagi, dia ajarkan lagi. Walaupun antum nanti sudah tertutup oleh tanah dan sudah dimakan oleh cacing tanah, tapi amal ibadahnya terus mengalir seperti air. Karena itu ilmu harus seperti air. Ketika air itu dibendung, maka dia akan keruh, akan kotor, akan jelek. Punya ilmu banyak, nggak dialirkan, nggak diberikan, airnya jadi kotor, jadi keruh, jadi jelek. Tapi ketika sungai itu bendungannya dibuka, maka air akan menjadi jernih. Karena itu punya ilmu pun harus dimanfaatkan dan harus diamalkan. Ya, itu aja pesan Habib. Kalian semua pokoknya istiqomah aja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar, ya. Kalau mau melanggar, cepat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, cepat. Sebelum dosa itu tertulis oleh malaikat mungkar nakir, cepat istighfar. Kalau kita niat baik sebelum melakukan sudah dicatat oleh malaikat mungkar nakir. Tapi kalau kita berbuat jahat sebelum kejahatan itu dilakukan, maka malaikat masih menahan untuk mencatat amal buruk kita. Ya, anak-anakku tercinta sekalian, ya, jangan ada yang aneh-aneh di pondok. Di sini paling enaknya tempat makan, tidur, belajar. Bantu-bantu pondok, ngangkat-ngangkat batu, alhamdulillah. Bantu rapiin pondok, alhamdulillah. Supaya apa? Kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Karena yang membangun agamanya Allah adalah Rasulullah SAW. Jadi tinggal kita meneruskan. Oke? Sekarang kita solu isya, kemudian azan isya. Bismillah, bismillah. Ma'hadil asriyah